Efek Indonesia baru saja ditutup, kita akan membahasnya bersama analis LBP Institute. IHSG ditutup melemah di level 6.656. Untuk membahas prospek sepekan, kita telah bersama Luki Bayu Purnomo, pendiri LBP Institute. Ya, terima kasih Mas Luki sudah bergabung di Closing Market. Kita lihat hari ini IHSG terkoreksi tipis 0,04% ke level 6.656. Nah, Anda melihat apakah memang aksi profit taking ini terjadi dan membuat IHSG kita sedikit melemah? Pertama, indeks harga saham gabungan itu berhasil menguji angka tertinggi di level 6.680 sebelumnya. Nah, untuk itu capaian angka tertinggi tersebut itu adalah angka tertinggi sepanjang 52 minggu sebelumnya atau kurang lebih setahun sebelumnya. Nah, oleh sebab itu indeks sudah masuk kepada teritori tertinggi dan rawan terhadap aksi profit taking. Dan kita lihat bahwa banyak sentimen-sentimen yang menjadi pertimbangan pasar. Yang pertama antaranya adalah bagaimana sebenarnya dari makroekonomi ya, bagaimana alokasi anggaran APBN tahun 2022 itu dapat didistribusikan sesuai dengan sasaran untuk tepat sasaran dalam rangka menuju stabilitas ekonomi, karena kita telah mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di angka 7,07% pada kuartal kedua tahun 2021. Yang jadi persoalan proses mempertahankan angka PDB itu tengah kondisi saat ini yang memang belum dapat dikatakan pulih seutuhnya dari gelombang COVID-19, itu menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua, dari sisi sektor sendiri, sektor otomotif saat ini masih memperoleh insentif pajak untuk pembelian kendaraan baru. Nah, sementara itu dalam kondisi ekonomi yang sudah mengalami perbaikan, ada persoalan apakah insentif tersebut masih dapat dilakukan atau tidak, karena pajak juga menjadi kontributor utama untuk menyumbang APBN. Jadi itulah yang terjadi dalam kondisi saat ini, di mana angka capaian pertumbuhan ekonomi berada di angka yang tertinggi, cukup baik. Sementara indeks sudah price in di angka tertinggi sepanjang setahun sebelumnya, yaitu 6.680. Untuk itu ke depan indeks masih dapat mengalami koreksi dengan bottom line itu ada di angka 6.600 hingga 6.585. Nah kalau dari sentimen mancanegara sendiri atau sentimen global sendiri seperti apa Mas Luki melihatnya? Pertama, kinerja Dow Jones, kemudian Nasdaq, kemudian S&P 500 itu memberikan satu sinyal bahwa koreksi yang dapat dialami terhadap 3 indeks yang menjadi barometer utama transaksi dunia itu juga dalam masa tingkat volatility yang tinggi, sehingga ruang pelemahan itu masih dapat dialami. Nah, itu akan menjadi trigger untuk akhir pekan ini. Jadi masih ada beberapa trading day atau hari transaksi lagi yang dimana peluang pelemahan itu sebenarnya harus diwaspadai oleh pelaku pasar karena global juga dalam kondisi yang relatif tinggi. Dan yang terpenting, bicara masalah pasar saham saat ini kita perlu bicara money flow, arus uang. Kemanakah mereka itu melakukan satu perubahan transaksi. Nah, komoditi itu menjadi pilihan karena harga minyak dunia yang berhasil berada di angka 75 US per barrel hingga 80 US per barrel itu juga menjadi angka tertinggi di tahun ini, tahun 2021. Begitu juga harga emas. Nah, untuk itu pasar komoditi lebih menarik dibandingkan saham. Ya Mas Luki, hari ini baru saja tadi Gubernur BI Peri Warjio mengumumkan bahwa hasil rapat dari Dewan Gubernur BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di 3,5 basis poin. Nah, kira-kira apa ini pengaruhnya bagi IHSG? Pengaruhnya bagi indeks tentu kondisi tersebut ketika indeks berada pada kisaran tertinggi, tindakan atau keputusan yang prudent atau cenderung sangat hati-hati itu menyebabkan rendahnya atau potensi penurunan volatility
atau volatilitas. Nah, sehingga pasar nanti cenderung menahan atau membatasi perilaku transaksi karena apa? Akibat dari keputusan tersebut di tengah kondisi indeks yang seperti ini, maka volatilitas pasar akan lebih rendah, satu. Kemudian yang kedua, rendahnya volatilitas pasar akan menyebabkan pasar cenderung membatasi transaksi. Akibat pembatasan transaksi tersebut nantinya akan berdampak terhadap turunnya likuiditas pasar untuk akhir pekan ini. Tapi ini yang diharapkan oleh para pelaku pasar ya, bahwa BI menahan suku bunga acuannya. Langkah yang dihasilkan ya atau yang dilakukan dari RDG Rapat Dewan Gubernur itu sebenarnya harapan pelaku pasar. Karena apa? Lebih penting dari kondisi indeks harga saham gabungan, hasil dari Rapat Dewan Gubernur itu harus mencerminkan bagaimana lembaga ataupun institusi itu tetap menjaga kinerja PDB kita. Dan itu yang terpenting. Mengapa? Karena PDB itu menjadi barometer untuk kinerja indeks di wilayah Asia. Jadi baik itu di Thailand, kemudian adalah di Singapura atau ada di wilayah China, Korea, Jepang, PDB itu tetap menjadi indikator utama yang disandingkan dengan kinerja indeks. Jadi ini langkah yang diharapkan oleh pelaku pasar. Kebetulan indeks memang sudah sampai ke angka tertinggi sepanjang setahun sebelumnya. Oke, baik. Mas Luki, rekomendasi dari LBP Institute sendiri untuk investor khususnya skala retail ini seperti apa? Karena mengingat bahwa IHSG ini sedang diprediksi sedang menguji level 6.700 begitu ya untuk bulan Oktober ini. Untuk capaian 6.700 itu dapat dicapai dalam jangka menengah ya, tetapi bukan dalam pekan ini. Jadi dalam pekan ini indeks dapat mengalami pelemahan terbatas dengan target dari angka kisaran 6.680 hingga 6.670. Targetnya adalah 6.645. Kemudian untuk jangka menengah, indeks dapat menguji level 6.710. Kenapa? Karena 6.710 itu akan menjadi satu momentum akhir tahun. Jadi kita jelang daripada penutupan tahun sebenarnya. Nah, momentum penutupan tahun itu akan diapresiasi oleh pelaku pasar karena indeks telah mencapai dan lepas dari angka tertinggi panjang setahun sebelumnya. Dengan demikian 6.710 itu menjadi target saya untuk indeks dalam jangka menengah, terutama jelang penutupan tahun. Oke, saham-saham atau emiten yang patut dicermati atau dikoleksi dalam beberapa hari ke depan ini kira-kira rekomendasi Anda apa? Berdasarkan sektoral, saya memiliki pandangan banking. Nah, untuk banking itu adalah Bank BRI, kemudian Bank BCA, kemudian Bank BNI, yang juga hari ini BNI juga mencapai prestasi angka kenaikan yang cukup baik. Dan dari sektor pertambangan adalah Adaro Energi dan ITMG atau Indo Tambang Raya Megah. Bagaimana di sektor farmasi atau ini emiten SIDO sedang melesat juga begitu? Apakah masih patut dikoleksi atau harus wait and see nih melihat pergerakan saham SIDO? Sementara untuk farmasi itu dapat dihindari ya. Apabila itu tetap ingin menjadi referensi transaksi, saya menganjurkan sebagai alternatif transaksi. Mengapa? Karena jelang penutupan tahun sebaiknya kita memperhatikan sektor-sektor yang memiliki volatilitas dan sentimen pasar dibandingkan sektor yang hanya menguat berdasarkan momentum atau ya sektor yang menguat berdasarkan temporer ya, berdasarkan tempo waktu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Luki sudah memberikan analisanya di